Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Pada kajian kita hari ini adalah kita membahas tentang masalah doa. Seorang hamba membutuhkan ini karena doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya bagi orang mukmin. Jadi kalau kita nggak berdoa, seakan-akan kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita adalah hamba yang dhaif, yang lemah, yang mana kita butuh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat doa adalah menunjukkan kebutuhannya kepada Allah dan mengakui tidak ada daya dan kekuatan kecuali miliknya. Doa adalah inti ibadah dan menunjukkan kehinaan manusia karena kita lemah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala hajat yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin bahwasannya doa yang kita ucapkan, doa yang kita lantunkan pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta muqinum bil ijabah. Kita berdoa kepada Allah, maka kita yakin bahwasannya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anaknya. Orang tua berdoa kepada anaknya. Kemudian siapa lagi? Imam, pemimpin yang adil, yang berlaku jujur di dalam segala tindak tanduknya. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Orang saleh, orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya lagi siapa? Seorang musafir, doanya mustajab. Tapi kalau musafir kemudian dia makan, pakai baju, minum dari yang haram, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia seorang musafir. Dan syarat doa yaitu pertama yaitu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menjauhi seluruh larangannya. Adapun adab-adab berdoa, ya kita lihat ada waktunya. Kapan kita berdoa? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu sahur mereka memohon ampun. Maksudnya sahur apa? Malam bangun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan. Bangun dari tempat tidur, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmudan. Bangun malam. Wa minal laili fatahajjad. Bangun malam. 2 rakaat. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun, kita diampunkan. Kita minta hajat, dikabulkan hajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya lagi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi azza wa jalla wa huwa sajidun fa'aghsiru du'a. Saat yang paling dekat antara hamba dan Rabbnya adalah pada saat bersujud, maka perbanyaklah kalian berdoa di dalamnya. Ketika kita sujud, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam satu hadis dikatakan, ya ayuhan nas innakum la tad'u asama wala ghaiban innal ladzi tad'una bainakum wa baina a'naki rikabikum. Jadi kami berjalan bersama Rasul,
Ketika telah mendekati kota Madinah, beliau bertakbir dan orang-orang bertakbir dengan mengangkat suara mereka keras-keras. Lalu Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya zat yang kau seru itu tidak tuli dan tidak gaib. Sesungguhnya zat yang kalian seru itu ada di antara kalian yang lebih dekat daripada urat leher kalian." Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan teriak-teriak, jangan ini. Kenapa? Allah dengar. Kita sudah berdoa, kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum dikabulkan. Pasti dikabulkan, cuma nunggu waktunya. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan kalian berdoa. Capek saya ketika saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni gharibun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenarannya. Kalau doa kita mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita memenuhi segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti kabulkan doanya. Yang terpenting ketika doa kita mau diijabah oleh Allah, tidak ada di dalam perut kita barang yang haram. Jadi kita terus mohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala hajat doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita butuh sekarang. Doa mukhul ibadah, doanya itu sumsumnya ibadah. Jadi kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi bersabda, "Innallaha yaqulu anna indi dhanni 'abdi bih wa anna ma'u idza da'ani." Sesungguhnya Allah berfirman, aku berdasarkan prasangkaan hambaku terhadapku dan aku akan bersamanya jika dia berdoa kepadaku. Jadi kita minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan penyakit, penuh dengan kemaksiatan, kita yang bisa merubah semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga negara kita, jaga ulama-ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, para asatid kita, para guru-guru kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang mau menghancurkan dan lain sebagainya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit corona yang ada sekarang ini dihancurkan, dimusnahkan. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa annahum alaih wa fikna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.